Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira bertemu dengan saudara kembali karena hari ini acara kita Gemari yang makin lama menjadi favorit kita mendapat tamu-tamu yang agak luar biasa. Pada saat ini ada bersama saya Mbak Mami dari Universitas Muria di Kudus. Apa kabar Mbak Mami? Baik, Pak. Luar biasa. Biarpun kecil-kecil tapi universitas ya. Ngajar apa di sana Ibu? Ekonomi, Pak. Ekonomi? Ya. Oh, fakultas ekonomi ya. Fakultas ada ekonomi. berapa fakultas perguruan tingginya? Ada 7 fakultas. 7 fakultas. Ya, dengan berapa program studi? 15 program studi. 15 program studi. Ya, selamat Bu ya. Ada juga Ibu Emi dari Universitas Taman Siswa Padang ya. Terkena disaster juga ya. Untung universitasnya nggak ambruk ya. Kalau di sana bagaimana? Ada berapa program studi? Ada 6, Pak. 6 program studi. Ada berapa fakultas? Ada 3. Ibu sendiri ngajar apa di sana? Saya Fakultas Pertanian, Pertanian. tapi jurusan peternakan, Pak. Peternakan. Jadi ngajar ternak-ternak atau ngajar mahasiswa? Ngajar mahasiswa supaya pandai beternak. Saya pikir ngajar ternak-ternak. Tadi kita sempat berkunjung ya. Ibu berkunjung ke mana? Ke Sleman. Ke Sleman. Jadi melihat masjid dan pos daya masjid. Pos daya bagaimana kesan Ibu melihat pos daya masjid? Ya saya pikir itu bagus karena kita tahu bahwa setiap daerah itu kan pasti ada masjid, Pak. Dan setiap masjid itu ada pengurus. Dan yang paling penting biasanya yang bapak-bapak pengurus itu pasti kan sholat Jumatnya di masjid itu. Jadi intensitas ketemunya tuh sering gitu kan. Untuk rapat-rapat juga sarananya lebih mendukung gitu, Pak. Tidak usah pinjam gedung ya? Ya, nggak usah pinjam gedung. Dan nggak usah kalau undangan rapat tidak perlu ngundang jam 9, datangnya jam 11. Langsung habis sholat rapat ya. Jadi kesan Ibu bahwa di masjid itu bisa dijadikan pusat pos daya bagaimana? Iya, itu sesuatu ide yang sangat positif sekali gitu, Pak. Dan saya pikir itu malah akan berkembang lebih pesat di masyarakat dibanding kalau mungkin di tingkat kelurahan yang harus ada pengurusnya lagi kan. Kalau di masjid udah jelas pengurusnya kan, pengurus masjid itu bisa diikutkan untuk mengurus pos daya juga. Lalu juga kegiatannya toh ternyata tidak sholat saja, tidak zikir saja. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu lihat di situ? Ya, di sana ada pembinaan anak-anak kayak posyandu ya, Pak ya. Kemudian pembinaan lansia, kesehatannya dan sebagainya juga diperhatikan gitu, Pak. Kemudian yang untuk bernuansa Islami juga dibina. Remaja masjidnya dibina untuk membuat suatu kreativitas, bisa bernilai jual gitu tadi, Pak. Jadi ekonomi. Ekonominya ada. Kemudian juga ada koperasi-koperasi yang membina. Koperasinya sudah berbadan hukum di masjid itu ya? Katanya sedang proses. Cuma kan sudah ada pembinaan di peternak, berarti kan jemaah masjid juga, Pak, yang membina ternak-ternak, kemudian ada membuat biogas dan sebagainya. Jadi itu juga bersumber dari pengurus masjid. Dan pengurus masjid sekaligus juga pengurus pos daya. Iya. Pos daya jadi juga. kira-kira Ibu tertarik juga ya membuat masjid itu sebagai basis pos daya? Ya, saya pikir, tapi memang biasanya kan bagusnya bapak-bapak. Oh, bapak-bapak gitu ya? Karena pengurus masjid kan bapak-bapak. Oh, pada umumnya begitu ya. Kalau Ibu tadi lihat di mana? Sama di Sleman, tapi mungkin saya punya perspektif yang beda. Kalau saya melihat ada sebenarnya fenomena baru yang orang sekarang menganggap fenomena baru, tapi kalau tadi dijelaskan sejarahnya masjid dari sejak zaman dulu itu memang fungsinya bukan untuk ritual saja gitu. Jadi di situ ada banyak fungsi. Waktu Nabi dulu ada fungsi membuat strategi, membuat pemberdayaan, ada perlindungan ke jemaah dan sebagainya. Kalau itu dikembalikan memang ini sebagai sesuatu yang masjid itu tidak eksklusif, Pak. Tidak sesuatu yang kemudian hanya untuk ritual dan kemudian yang itu. Jadi ada fungsi horizontal dan fungsi vertikal. Jadi orang itu bisa dikatakan kalau fungsi vertikalnya beres ya harus ke sampingnya beres. Menurut saya gitu. Nah itu implementasinya di kegiatan-kegiatan tadi dan ini merupakan satu
satu ide yang baik, yang menggugah kepedulian itu bukan bersumber dari, walaupun basisnya keluarga, tapi dalam komunitas yang seperti ini, masjid dan sebagainya. Mungkin gereja juga bisa gitu, dibuka untuk hal-hal seperti ini. Mungkin akan dilihat dari sisi pandang yang sama sebagai fungsi-fungsi yang bagaimana memanifestasikan fungsi hubungan vertikal itu ke samping gitu. Saya kira lebih apa ya Pak, lebih mengena gitu. Tadi Ibu juga lihat bagaimana anak-anak diurus oleh masjid dalam PAUD ya. Kalau tadi belum ditunjukkan itu, tetapi anak-anak di situ ada aktivitas yang kayaknya bukan PAUD ya, di atas PAUD ya. TK tadi. TK ya. Oh sudah TK. Ya, jadi aktivitas itu nggak kelihatan tadi, tapi saya yakin ada karena di situ kan bisa berupa TPQ, TPA kan seperti itu, dan itu kan sudah ada. Kalau di gereja ada sekolah minggu, di situ ada TPA, TPQ kan sudah tinggal mengembangkan menjadi sesuatu yang tidak hanya satu arah ke ritual aja, tetapi kemudian bagaimana membangun modal sosial sejak awal dari anak-anak itu, dari komunitas itu dan sebagainya. Sehingga nanti kalau ketemu orang dari masjid, ketemu orang dari gereja itu akan sejuk gitu ya Pak ya. Karena bukan melihat sesuatu yang sesuatu yang tidak tersentuh, sesuatu yang... Jadi masjid bukan tempat pendidikan teroris gitu, bukan. Teroris yang, saya kira bukan itu juga gitu. Tetapi model-model pemberdayaan posdaya yang mengambil basis dari berbagai komunitas ini saya kira sangat fleksibel sesuai dengan kondisi daerah dan kondisi masyarakat kita yang seperti ini gitu. Karena saya juga punya pengalaman yang berbeda di daerah saya gitu. Di tempat kami juga sangat potensial dengan jumlah masjid, jumlah surau, jumlah langgar ya Pak ya, dan itu bisa jadi basis posdaya yang bagus gitu. Walaupun itu baru akan datang gitu. Kalau Ibu Ami tadi Emi tadi bukan bapak-bapak. Kalau Ibu berani juga masuk masjid. Ya kenapa enggak? Kebetulan saya juga bukan Muslim ya, tetapi saya punya kepentingan itu gitu. Saya bukan Muslim, tapi saya mau masuk ke sana karena saya membangun komunitas itu dengan tidak membeda-bedakan kamu agama apa, kamu punya Tuhan yang mana gitu, tidak. Tapi itu tadi pemberdayaan umatnya. Pemberdayaan umat itu adalah refleksi dari bagaimana hubungan ke atas itu beres gitu Pak. Beres itu dalam arti baik, betul gitu, benar gitu. Saya kira saya sangat punya inspirasi. Bukan main. Gimana inspirasi Ibu Emi tadi? Iya, menurut saya memang itu juga memang baik karena ya seperti tadi Ibu Mami katakan bahwa masjid-masjid itu tiap wilayah pasti ada kan. Dan biasanya setiap masyarakat di suatu lingkungan pasti dia malu kalau tidak punya masjid. Dan pembangunan masjid itu pasti selalu menjadi perhatian masyarakat dan ada pengurusnya seperti tadi itu Pak. Oke, nanti kita kembali lagi. Saudara sekalian, jangan beranjak, acara Gemari akan kembali lagi kepada saudara-saudara setelah yang satu ini.